Baik, Bismillah. Ta'aruf kalau secara bahasa ya kenalan sebetulnya. Dan kalau kita bicara statistik dari 10 pasangan yang calon ta'aruf, 8 gagal, 2 doang yang berhasil nyampe nikah. Ya Allah. Dan kalau kita bicara ta'aruf yang sukses, bukan ta'aruf yang berhasil nyampe nikah. Ta'aruf yang berhasil, yang sukses adalah ta'aruf yang membuat siapapun yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat sama Allah meskipun gak sampai nikah. Jadi kalau udah ta'aruf teh bukan pasti bakal nikah sama dia, enggak. Waktu ta'aruf sama Teh Yunda juga prosesnya, sayanya jauh di Surabaya, istri di Medan, pokoknya jarak 2000 km. Dan akhirnya membuktikan bahwa jodoh itu bukan yang dekat tapi yang dimudahkan. Karena meskipun sejauh itu tapi ya selesai. Dan yang harus dijawab memang, orang bilang kan dalam Islam nggak boleh pacaran. Kalau nggak boleh pacaran kan belum sayang berarti sama orangnya. Kalau belum sayang sama orangnya, maka gimana caranya kita nikah sama orang yang belum kita sayang? Tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Kalau dalam Islam, pernikahan itu yang menjadi dasarnya adalah tujuannya. Nikah tuh pengen ngapain? Karena kalau misalkan sayang itu fitrah manusia, memang betul. Tapi kita mesti tanya, dilandaskannya ke apa tuh rasa sayangnya? Karena kalau dilandaskannya kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh tampan atau cantiknya, hartanya, rupawannya, jabatannya, lain-lain, itu semua bisa hilang. Kalau itu semua hilang, apa berarti pernikahannya harus berakhir juga? Kan enggak. Tapi kalau mau dilandaskan, disandarkan kepada sesuatu yang tidak bisa hilang. Apa itu? Allah. Apa kelebihan ta'aruf? Dari awal kita nggak pakai topeng karena nggak ada rasa, ya. Jadi dirinya apa adanya. Ketika akhirnya nggak jadi, ya emang tujuannya buat nyari tahu orangnya dia atau bukan. Kalau nggak, ya belum ada rasa yang memang seharusnya belum boleh timbul. Jadi menolong banget. Dan rasa sayang itu adalah bonus yang menarik aja, gitu ya. Jangankan setelah menikah halal, gitu ya. Waktu masih sekolah aja, mungkin ada yang ngalamin satu kelompok terus sama itu orang, naksir lama-lama, ya. Nah akhirnya apalagi setelah menikah udah halal, seranjang terus tiap hari, masa ya nggak timbul rasa? Tapi yang paling penting kan tujuannya itu apa? Karena kalau misalkan ibarat naik angkot lah, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, pengen ke Bandung. Ketika tujuannya udah sama-sama ke Bandung, apakah nggak akan ada masalah di angkot? Ada, AC-nya mati, bensinnya habis, atau bannya bocor. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam angkot ngobrol. Ini masih ke Bandung kan? Masih. Ya kalau gitu ngapain saya pisah angkot? Di tengah jalan tol pula. Ya kan? Ya nikah juga sama. Ketika akhirnya udah satu visi misi, apakah nggak akan ada masalah? Ada. Tapi ketika ada ngobrol, kita masih sama-sama pengen surganya Allah kan? Iya. Ya udah bayaan lagi. Yang repot, meskipun secara fisik tertarik satu sama lain, hidungnya tipe gue banget kayak perosotan TK misalnya. Dia alisnya kayak tipe gue banget kayak ulet bulu. Tapi ketika akhirnya tujuannya beda, satu pengen jadi hafiz Quran, satu pengen jadi selebgram, nyatu. Ya ibarat dari awal satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Ntar kita misahnya di Cikampek, masa nikah begitu? Kan nggak mungkin. Jadi ya dalam Islam, rasa sayang dan cinta itu bukan landasan pernikahan, hanya sekedar bonus yang menarik dari Allah. Yang penting tujuannya nyampe ke surganya Allah. Masya Allah. Oke, jadi ta'aruf itu memang harus tetap ada rekomendasi dari saudara terdekat atau dari teman terdekat dijelasin ya, entah dari guru, seperti apa ya? Entah dari guru atau dari, kalau waktu itu saya sama Teh Yunda ada temen nyantren yang kalau saya dikirimnya ke Surabaya, kalau misalkan kawan ini ke tempat Yunda berkhidmat di Darut Tauhid Medan. Jadi dia yang menjadi wasilah ngelihat bahwa ada kecocokan, visi misinya sama, jadi saling direkomendasikan satu sama lain. Dan ketika akhirnya sudah sama-sama, waktu itu sama-sama jauh ya, jadi belum kepikiran masa iya jaraknya sebegitu jauh. Tapi Allah yang malah mempertemukan, kumpul Darut Tauhid nasional se-Indonesia. Teh Yunda mewakili Medan, kami mewakili Surabaya, jadi ketemu di Bandung tanpa diatur. Dan juga itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, ketika sudah mulai sadar memang harus menikah, biar nggak jadi fitnah, karena makin lama makin besar usia kan. Udah gitu kajian juga. Kadang kajian itu 100 orang datang. Udah mulai ngisi kajian, 100 orang datang. Yang 4 laki-laki, sisanya perempuan semua. Dan setelah selesai nikah, yang dulu pada datang udah pada ada yang nggak pada datang lagi, berarti patah kan hati nasional ya. niat nikahnya mungkin ya. Dan maka
ketika akhirnya bicara tentang itu, mulai istikharah, ya udah akhirnya berproses. Yang waktu itu prosesnya melalui kawan yang tadi, udah gitu minta kontaknya sebetulnya untuk izin mau menghadap kepada ayahnya, ya bukan kepada orangnya. Dan Yunda waktu itu, wah kalau tahu-tahu malah nyampe ke sana terus takutnya kecewa, ya sudah ta'aruf dulu. Waktu itu diwakili oleh masing-masing. Yunda punya guru dan gurunya ini ada istrinya. Ya itu kami saling bertukar informasi di situ. Dibuatkan satu grup menjadi satu wadah. Jadi tidak ada interaksi langsung. Apa yang mau ditanyakan di situ, mencari tahu orangnya seperti apa, visi misi pernikahannya seperti apa, saling bertukar. Ada CV ta'aruf juga. Walaupun ini bukan tidak suatu kewajiban ya. CV ta'aruf tuh kayak gimana kok? Ya biodata diri yang cuman kalau misalkan untuk kerjaan kan data pernah kerja di mana aja. Ini lebih mendetil seperti visi misi pernikahan seperti apa, terus bahkan di situ ada ibadah yaumiyahnya seperti apa, yang lain-lain. Dan ketika akhirnya nazar ngadap ke bapaknya, itu pertemuan kedua, juga diizinkan kalau nazar pengen ngedengar bacaan Al-Qur'annya dan cek dan dicek lagi kesesuaian dengan yang dituliskan di CV-nya, yang menunjukkan bahwa sekali lagi di situ ta'aruf itu bukan kayak beli kucing dalam karung yang kita nggak kenal dengan siapa-siapa, tahu-tahu udah dinikahin, enggak. Justru dari proses itu kita jadi tahu orangnya ini tujuannya nikah mau ngapain, orangnya seperti apa, dan itu dibimbing guru sehingga tidak ada interaksi langsung yang bisa jadi fitnah atau timbul rasa duluan sebelum seharusnya ada rasa. Jadi terjaga dari segala celah-celah yang membuat Allah nggak ridho lah, insya Allah ya. Jadi komunikasi juga nggak boleh hanya berdua ya saat itu ya, di WhatsApp grup bareng-bareng, dipantau gitu ya. Kalau mau nanya pun entah di grup atau kalau waktu itu bahkan sebelum dibuatkan grup juga nanyanya ke ustadznya, ustadznya nanti sampaikan ke istrinya baru tanyain ke Teh Yunda. Masya Allah gitu. Jadi jomblowan jomblowati ya, kalau mau nanya langsung ke orang tua, jangan lewat direct message ya, nggak boleh. Soalnya sekarang banyak yang nge-DM gitu kok. Dan saya tuh penasaran banget, apa sih momen dalam hidup Kokoh Ustadz yang benar-benar bikin nge-switch, berubah semuanya, momen itu. Baik, tadi sudah disampaikan terkait pokoknya udah punya semuanya lah ya, dengan pemasukan ratusan juta per bulan dan jam kerja bebas dan udah ngelihat dunia seperti apa dengan berbagai macam hingar-bingarnya, tapi malah tidak bahagia juga. Tapi memang waktu itu tidak cukup nyali untuk meninggalkan itu semua. Karena harus mulai dari nol ketika di Indonesia, yang dimulai dari yang nggak punya uang sebanyak itu lagi. Walaupun waktu itu punya banyak tabungan juga ya. Rumah pertama yang saya beli waktu itu umur 22 tahun, udah punya rumah sendiri ya, dengan kendaraan dan yang lain-lain. Tapi sekali lagi ketika pengen pulang, sadar nggak mungkin selamanya kayak gini. Lihat sekeliling pun nggak ada bandar judi yang happy ending. Ya, sehingga sadar pokoknya ini udah mesti berhenti, cuman nggak punya nyali, lemah iman untuk pulang. Ada satu nasihat waktu itu yang memang ditontonnya ya lagi di kasino ya. Tapi ketika yang lain masih pada main, saya udah berhenti main, lagi nggak judi juga. Udah gitu ya udah nonton kajian Agim waktu itu. Masya Allah. Nonton kajian di tempat kasino. itu nontonnya kajian itu. Iya. Dan ada di momen ketika A memberikan nasihat terkait takut tentang rezeki itu ya. Beliau bilang jangan kalah sama janin katanya. Kan kalau janin itu dia sudah perlu nutrisi, sudah perlu rezeki dalam bentuk nutrisi. Tapi kita lihat meskipun si janin itu belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa sholat, kerja, minta, ngomong apapun. Tapi ibunya makan pecel, makan pete, makan jengkol, makan sate berikut tusukannya sama piring-piringnya sekalian pun Allah ubah melalui metabolisme tubuh, masuk ke ari-ari plasenta jadi nutrisi bagi si bayi. Pertanyaannya, itu si janin yang nyariin rezeki atau rezeki mendatangi si janin? Rezeki yang mendatangi, Masya Allah. Iya. Maka segitu bayi, janin gak bisa apa-apa. Manusia udah gede, udah bisa sholat, minta, kerja, sujud kepada Tuhannya. Masih segitu ragu sama Tuhannya. Masya Allah. Dari situ udah langsung pesen tiket, udah pokoknya harus pulang saat itu juga. Tanpa berpikir apapun. Udah kayak digampar sih itu. Malu soalnya. Kita gak suka dikatain kayak hewan. Karena manusia katanya punya akal sehingga membuat dirinya lebih dari hewan. Itu betul. Tapi hewan aja terbang ke sana ke sini burung, diatur rezekinya oleh Allah pulang dalam keadaan kenyang.
Kita manusia yang ngakunya punya akal dan gak suka dipanggil hewan, segitu ragu sama penciptanya, yang mengatur bumi ini tidak runtuh, langit ini tidak runtuh, padahal tidak ada tiang yang menopangnya, itu gimana ceritanya? Jadi ya malu dengan itu sendiri, ya akhirnya pulang lah itu. Masya Allah. Dan gimana Pak Denis memandang kehidupan di usia yang sekarang ini? Sekarang hidup ini cuman tempat ladang ngumpulin amal solih. Cepat atau lambat pasti akan pulang. Dunia ini sejatinya cuman tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Cuman memang kabar buruknya Nabi Adam itu diusir dari surga wallahi hanya karena satu dosa. Sedangkan kita yang cita-citanya ke surga, apakah dosa kita cuman satu? Enggak. Dan kita menjalani yang sekarang ini bukan berarti di dunia nggak boleh bahagia ya. Tapi salah tempat kalau mewajibkan diri kita wajib bahagia di dunia. Karena Allah udah nyiptain tempat buat bahagia yang sebenarnya, yaitu di surganya Allah. Tempat yang sekarang cuman audisi untuk nyari tahu siapa yang paling layak ke tempat bahagia itu. Maka ya sudah, tinggal disiapkan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya nggak mungkin jadi keburukan. Selagi itu jadi jalan tambah dekat kepada Allah, maka ya sudah, pasti itu kebaikan. Jadi pelong weh enak. Sebagaimana definisi tentang Islam itu kan. Ketika kita bicara, oke, semua agama yang ngajarin kebaikan, betul. Ya. Tapi berbuat baiknya buat apa nih? Karena dulu ada proses mencari juga. Karena sekolah TK sampai SMA sekolah Katolik. Tinggal lama sama nenek, beliau Buddha. Oke, semua ajaran agama betul ngajarin kebaikan. Tapi kebaikannya untuk apa? Ada yang supaya nggak diganggu. Ada yang supaya nanti dibaikin lagi sama orang yang kita tolong. Dan lain-lain. Di Islam, makin kamu nurut, malah makin digeprek masalah. Ya nggak sih? Pernah ngerasain hijrah, tobat, kok malah masalahnya tambah banyak ya? Kenapa bisa kayak begitu? Apalagi Allah tegaskan sendiri di Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sederhananya kita terjemahin, jangan kalian ngaku udah beriman terus nggak akan diuji gitu. Diuji pasti ya. Atau bahkan di ayat Al-Baqarah 155 dan 214, kalau kita rangkumkan garis besarnya sama, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulunya? Orang yang jelas jauh lebih soleh daripada kita, Rasul dan para sahabat dan lain-lain. Tapi mereka malah dikeprek masalah makin parah sampai mereka nanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tapi ditutup oleh Allah dengan di ayat 155, wabasyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa yang lebih tepatnya dapat kabar gembira? 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang kalau ditimpa sesuatu dia berkata, kami milik Allah dan akan pulang kepadanya. Jangankan yang kita kejar-kejar tuh harta, jabatan, duit di rekening, semuanya, kalau jangankan itu semua yang nempel di badan aja bukan punya kita kan. Kata Allah, si Dennis ini tangannya mesti pulang duluan, maka entah gimana pasti lepas. Mau pakai baju Iron Man kayak mau tinggal di benteng kokoh kayak pasti lepas kalau kata yang punyanya harus lepas. Maka ternyata ketika dari awal tuh pengen bahagia lah, gue mah sederhana, orang juga semuanya pengen bahagia, sepakat. Tapi justru makin pengen bahagia dengan ngejar apapun itu, makin gak akan bisa senang. Dan penderitaan manusia diawali dari perasaan ingin memiliki. Bentar, Gazi ada motor atau mobil di rumah? Ada. Kalau hilang sedih nggak? Sedih. Tapi ada juga namanya Pak Burhan tinggal di desa Seragen RT 3 RW 5. Sama mobil dan motornya hilang, sedih nggak? Sedih. Biasa aja biasanya. Oh, iya, kenapa? Karena bukan punya kita juga, ya kan? Iya. Ketika akhirnya itu bukan punya kita biasa aja. Tapi kalau kita diakuin, hartaku, jabatanku, popularitasku, semua yang sudah aku kejar-kejar kumpulin selama ini, padahal titipan, terus yang punyanya ngambil, ketika kita udah ngerasa milik, stres. Contoh, Kak titip handphone, mau ke toilet, pulang dari toilet, handphonenya saya ambil, sedih nggak? Enggak sih. Enggak, karena emang punya saya dari awal. Nah, kadang kita tuh sedihnya gara-gara ngaku-ngaku, hartaku, jabatanku. Justru itulah Islam cara mengubahnya. Makin kita ada masalah, makin kita nurut sama Allah, kok seolah makin ada masalah? Bukan. Itu Allah lagi ngelepasin semua hal yang justru membuat kita menderita. Dilepas dari kemelekatan kepada harta, jabatan, dan lain-lain. Ya itulah Islam kan. Aslama yuslimu, berserah, melepas, sehingga di hati udah gak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Akhirnya justru manusia baru bisa bahagia di saat itu.
Sehingga makanya Allah pantesan ya di Quran pakai contohnya Fir'aun. Karena punya segala-galanya. Harta, jabatan, berkuasa, istri soleha pula, hidup 400 tahunan tanpa pernah sakit, demam, batuk pun seumur hidup nggak pernah. Tapi stres, menderita, dan hina. Terbukti nggak ada orang ngasih nama anaknya Firaun ya. Nggak ada, alhamdulillah ya. Serem banget sih kalau sampai dikasih. Last but not least, game changer quotes buat kita semua. Baik, istilah semua tadi sudah sepakat, pengen bahagia, pengen happy. Maka sejatinya manusia yang paling beruntung adalah manusia yang bisa menjadikan apapun dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya, demi Allah, bahagia itu baru bisa digapai kalau misalkan kita mendekat dengan ketaatan kepada Tuhannya. Hatinya mah memang di sini, tapi yang punya bukan kita, yang bolak-balikin bukan kita. Justru aneh berusaha menggapai kebahagiaan di hati itu tidak dengan cara sang penggenggam hati, maka pasti repot banget, ya. Makanya yang udah kaya masih korupsi, punya jabatan masih licik, yang pasangan tampan cantik rupawan Song Joong Ki Song Hye Kyo juga cerai. Apa contohnya harus itu kok? Misal ya, Michael Jackson udah populer juga bunuh diri. Padahal itu didam-idamkan orang loh. Tapi setelah dimiliki membuat mereka menyesal juga. Tapi bagi orang yang udah ada Allah di hatinya meskipun gak punya semua itu, gak ada tuh yang nyesal. Malah bisa bahagia. Itulah Islam membuat manusia menjadi sebaik-baiknya dirinya. Masya Allah, terima kasih banyak kok atas waktunya hari ini.